Namo Sayang di Budaya, Namo Budaya. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Saya Dek Christine, senang sekali bisa berjumpa Anda semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Guru Agung Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Apabila seseorang berbuat atau berbicara dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya apabila seseorang berbuat baik atau berbicara dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Baik, hari ini kita akan mengupas tuntas topik hari ini dengan topik judulnya mengerti hukum karma hidup pasti bahagia. Hari ini kita akan membahas dengan seseorang ya yang ditunggu-tunggu permisa di rumah. Beliau adalah Ketua Lembaga Kepanditaan Sumatera Utara, Romo Pandita Badrapala CPS. Romo, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Romo? Wah, baik sekali. Baik sekali ya. Baik. Dari mukanya aja udah sudah tahu ya, langsung cerah. Ya, jadi terima kasih Romo sebelumnya sudah dikasih kesempatan ya. Ya. Nah, saya lihat Romo banyak sekali ya kegiatan-kegiatan, apalagi sekarang pandemi udah berlalu ya Romo. Ya. Ya, jadi mungkin Romo bisa kasih tahu teman-teman yang di rumah, permisa di rumah, kegiatan apa sekarang Romo? Ya, jadi kita setelah pandemi ini juga masih banyak kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan dalam pelayanan. Ya, pelayanan dalam bidang memberikan bimbingan dharma di wihara, pelayanan untuk mengunjungi orang yang sakit, yang meninggal, dan lain-lainnya. Yang tujuannya supaya umat kita itu mempunyai pengertian yang baik tentang agama, mereka bisa menggunakan dharma sebagai panduan hidupnya. Ya. Tetap memberikan dhamma desana juga ya ke vihara-vihara ya Romo ya? Iya, ke vihara-vihara yang ada di Sumatera Utara lah. Iya, iya. Ya, jadi kemarin saya juga melihat ada pembacaan ini ya untuk Eyang ya Romo di wihara ini ya. Yang dalam bahasa Tamil ya Romo. Ah iya, jadi itu unik, ada pembacaan Awamanggala dalam bahasa Tamil karena mengingat jasa-jasa kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pandit Dhammo. Ya, jadi thank you Romo untuk awalnya. Ya, jadi dalam acara Mimbar Agama Buddha kali ini Romo, kita akan mengupas topik hari ini mengerti hukum karma hidup pasti bahagia. Jadi mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit Romo tentang karma itu Romo. Ya, baik. Jadi pemirsa, kalau kita berbicara tentang karma, kita harus merujuk ke sumber di mana Buddha menyampaikan tentang hal ini. Di kitab suci itu ada banyak sekali Buddha menyampaikan hal ini. Tapi di dalam Cula Vibhanga Karma, itu Buddha menyampaikan di dalam Majjhima Nikaya tentang penjelasan hukum karma ini secara mendetail sekali. Jadi pengertian dari karma itu sesungguhnya adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Kehendak atau cetana itu harus ada dulu, itulah yang disebut dengan karma. Ketika ada kehendak, maka seseorang itu melakukan tindakan melalui perbuatan fisiknya, ucapannya, dan pikiran itu sendiri. Karena karma itu ada 3 pintunya, yaitu pikiran, karma ucapan, dan karma fisik yang dilakukan di dalam kehidupan seseorang. Baik, apakah itu karma yang positif ataupun karma yang negatif. Dan ini akan menghasilkan akibat yang bisa dirasakan sekarang ataupun juga di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi seperti yang Romo bilang, karma itu ada yang positif sama yang negatif. Orang lebih identik itu karma itu semua yang negatif. Itulah dia bisa kena karmanya. Nah, itu bagaimana Romo? Ya, jadi di dalam masyarakat seringkali mempunyai kekeliruan-kekeliruan tentang karma. Ya, beberapa keliruan contohnya pertama, karma itu selalu dianggap yang negatif saja. Ketika seseorang ada terkena musibah, kecelakaan, atau mengalami satu bentuk kerugian, lalu orang akan mengatakan, itulah karena karmanya. Karena dia
mungkin pas kebetulan pula dia kebetulan membohongi seseorang, akhirnya rugi dan lain-lainnya. Iya, benar. Mengatakan itulah karma. Pokoknya semua yang negatif-negatif selalu identik dengan karma. Jadi ya. karma itu seperti kayak hukuman. Kasihan ya kalau sama jadi kayak karmanya hukuman. ya. Padahal karma itu kan tidak seperti itu. Benar. Ya, jadi harus kita perbaiki pemahaman karma. Karma itu ada yang karma baik, karma buruk. Jadi jangan kita memandang secara sebelah mata. Padahal kalau kita setiap hari sehat, kita dapat rezeki, semua karir kita bagus, punya posisi dan lain-lain, itu kan karma baik. Tapi seringkali kan masyarakat menganggap kalau ada keuntungan, oh ini hoki saya, bukan karma. Jadi disinilah kekeliruan yang bisa terjadi. Itu udah pengertian salah berarti ya. Ya, itu pengertian salah. Kemudian karma itu juga dianggap sebagai sesuatu yang seperti kayak nasib atau takdir yang tidak bisa dirubah. Masyarakat menganggap, oh ini memang udah takdir saya seperti ini. Dalam ajaran karma ini tidak seperti itu. Karma itu bersifat aktif, ya bisa terus diperbaiki. Kalau kita kurang beruntung saat ini, kita bisa memperbaikinya dengan melakukan berbagai macam hal, bekerja, belajar, meningkatkan potensi kita sehingga bisa merubah kondisi yang tidak baik itu menjadi baik. Bukan sudah ditentukan oleh suatu makhluk di luar diri kita atau oleh para dewa, sudah memang digariskan kamu begini ya jadi begini terus. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian juga banyak yang mempunyai pandangan karma itu bisa diwariskan. Oh, perbuatan orang tuanya itu diwariskan ke anaknya kayak apa ya? Kayak kalau yang bisa diwariskan itu biasanya saham, ya harta. Tapi karma suka kali orang berpikir, oh karma itu diwariskan. Oh ini karena papa mamanya ini suka berbicara yang kurang baik, akibatnya anaknya jadi bisu. Ini karena papa mamanya suka mabuk-mabukan, anak-anaknya jadi bodoh. Seperti itu sering terjadi. Padahal orang tua kita punya karma sendiri, kita juga punya karma sendiri. Karena Buddha mengatakan, ya kita itu pewaris karma kita masing-masing. Ya pada saat kita bertemu dengan keluarga kita, memang kita punya ikatan dengan keluarga kita. Tapi dalam proses di situ kita menjalankan masing-masing karma kita itu sendiri. Jadi tidak boleh jangan sampai salah kita memahami. Karena memang dalam buku Parita itu udah tertulis ya Romo, Kama Saka, Kama Yoni, Kama Pantu, Kama Pati Sarana, itu semua sudah tertulis jelas ya Romo. Jadi kita harus betul-betul memahami seperti ini. Dan ada lagi pandangan kelirunya itu menganggap semuanya itu ditentukan oleh karma masa lampau. Nah kalau semuanya itu ditentukan oleh karma masa lampau, apa artinya perbuatan kita saat ini kan? Padahal karma itu selalu berbicara yang lalu dan sekarang dan yang lalu, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Malah kondisi saat ini itu paling penting karena kita bisa betul-betul menentukan kondisi yang jauh lebih baik. Jadi tidak sepenuhnya merupakan akibat dari karma masa lampau. Nah, jadi karma ini memang harus betul-betul dipahami dengan tepat sehingga kita tidak keliru di dalam memahami dan mempraktekkan karma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau misalnya hari ini Romo mengatakan bahwasanya karma itu bukan dari yang masa lampau, dari yang masa sekarang. Bukan dari masa lampau sepenuhnya ya? Bukan dari sepenuhnya. Nah, Banti Romo juga mengatakan bahwasanya kita bisa merubah karma itu sendiri, Romo. Nah, sebenarnya kita mau bagaimana Romo mengubahnya? Apakah karma itu kita bisa hilang? Misalnya hari ini, kehidupan lampau itu saya itu seorang pembunuh misalnya. Nah kehidupan sekarang ini pasti saya akan mendapatkan kehidupan yang sangat tidak baik. Nah bagaimana Romo? Apakah saya bisa merubahnya atau menghilangkan karma itu sendiri? Ya jadi karma memang sifatnya itu dinamis ya. Dia tidak harus seperti itu adanya. Semuanya bisa diperbaiki. Kalau dulu kondisinya tidak menguntungkan atau buruk dalam contohnya tadi adalah pembunuh ya, dia bisa memperbaiki ya. Karena akibat dari membunuh itu kan secara karma itu adalah orang bisa berumur pendek dan juga bisa sakit-sakitan. Namun ini bisa diperbaiki dalam kehidupan sekarang ini. Yang penting dia paham, oh iya karma itu bekerja dengan cara begini. Untuk itu saya harus melakukan apa? Saya harus banyak melakukan perbuatan baik yang sejenis dengan itu.
Kalau dalam ajaran Buddha bagaimana caranya agar kita bisa apa? Kita harus banyak menolong makhluk lain. Contohnya dalam agama Buddha dan istilahnya itu pangsen, melepas satwa. Itu bisa membantu atau memberikan bantuan pengobatan, obat-obat dan lain-lainnya kepada yang membutuhkan. Sehingga ini akan bisa membawa dampak yang positif ke depannya bagi orang ini. Oke. Bisa memperbaiki kondisinya. Hanya Melemahkan karma memperbaiki saja buruknya. ya Romo ya, tidak bisa menghilangkan berarti. Tidak ya? menghilangkan. Ya, Buddha kan memberikan contoh yang baik. Dalam sutta, seandainya ada 1 gelas air ditambah 1 genggam garam, Oke. maka apa yang terjadi? Air ini akan asin sekali. Ya. Nah, asin ini diumpamakan itu karma buruk kita banyak sekali. Oke. Lalu apakah kita menerima begitu saja? Kan tidak. Kita bisa memperbaikinya dengan cara kita menuang air sebanyak mungkin. Semakin banyak air yang kita tuang, misalnya garam ini kita tuang ke air yang berapa ember, ya maka rasa asinnya akan berkurang. Bukan rasa asinnya hilang, berkurang. Kekuatannya juga melemah. Seharusnya kalau seandainya dia tidak melakukan apa-apa, oh mungkin dia akan mendapatkan penderitaan yang panjang. Tapi karena dia banyak terus melakukan perbuatan baik, karmanya itu matang, akibatnya juga dia mendapatkan yang kecil-kecil saja. Oke. Nah, Baik. sehingga ini bisa diperbaiki kan. Gitu ya. Bahkan kalau kebaikannya itu sangat besar sekali, ketika karma buruk ini matang, nggak terasa. Oke. Karena kebaikannya sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya dia dari lahir itu sudah lahir dengan cacat, Romo? Dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu bagaimana untuk memperbaiki karma buruk yang dia bawa dari masa lampau? Ya, jadi kalau seseorang mengalami kondisi seperti ini, Ya. selama seseorang itu bisa mempunyai kesadaran yang baik, dia bisa memperbaiki dulu secara batiniah. Pertama harus ada orang-orang yang bisa membantu dia untuk memahami kondisi ini. Kemudian orang ini harus diarahkan untuk banyak melakukan hal baik untuk memperbaiki kondisi. Contohnya kita lihat kan dalam kehidupan ini banyak orang yang maaf mungkin yang matanya nggak bisa melihat, Iya, tapi benar. mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa kan. Benar. Banyak yang pintar menyanyi, Ya. Stevie Wonder, Ya. luar biasa. Ada yang cacat kakinya. Sekarang karena dukungan karma baiknya, ada alat-alat teknologi yang bisa membantu mereka bisa jalan. Nah, jadi ada koneksi karma-karma baik yang bisa dilakukan sehingga mereka bisa tetap beruntung. Terutama secara batiniah, Ya. mereka bisa menerima kondisi yang mereka alami ini, kemudian meningkatkan kualitas-kualitas baik di dalam dirinya. Ya. Nah, dia meningkatkan dengan menjalankan praktek-praktek dharma, Ya. mulai berdana, jalankan sila. Orang yang mengalami cacat kan juga bisa jalankan sila ya. Benar. Batinnya itu Benar. terus dilatih, dikembangkan nilai-nilai positif, ya belajar dharma dan lain-lain sehingga kehidupan yang berikutnya kalau dia udah cacat permanen kan ya kita harus menunggu kehidupan Benar, berikutnya benar, ya. benar. Tapi tetap aja kita berusaha melakukan hal baik sehingga keberuntungan kita untuk terbantu itu lebih besar. Ada jalan untuk menemukan bantuan-bantuan sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Oke. Baik terutama kalau dia cacat secara fisik ya, Ya. tangan bisa terima tangan palsu, Ya. ya mungkin matanya kalau bukan dari lahir butanya bisa dapat bantuan kornea mata, Ya. kaki juga seperti itu. Itu ya. Iya, banyak terjadi dalam kehidupan ini Nah, kan. jadi saya pernah bertemu satu case ya Romo. Anak ini dia terakhir cacat dari awal 1 bulan dia sudah terakhir cacat Romo. Nah, jadi kita ada bawa ke seorang acan. Nah, acan ini mengatakan bahwasanya kehidupan lampau itu dia melakukan mungkin seperti garuka kama, Romo, yang sangat-sangat besar sekali. Nah, sampai akhirnya acan ini mengatakan anak ini nggak bisa lagi kita selamatkan karena memang karma masa lampaunya yang sangat-sangat buruk. Nah, bagaimana Romo? Sebenarnya kalau misalnya kita bertemu dengan case begini, anak ini dia baru lahir, orang tua juga tidak mengerti tentang dhamma, itu bagaimana Romo? Ya jadi di dalam kehidupan kita ini yang begitu panjang sekali, ya kita bukan hidup hanya sekali dalam ajaran Buddha. Kehidupan yang kita jalankan itu sudah nggak terhingga panjangnya. Kita juga melakukan banyak hal-hal buruk dan juga banyak hal-hal baik. Ya. Ya, kita berharap kondisi ini bisa terbantu dengan matangnya karma-karma baik dia
dengan bertemu dengan tadi kan bertemu dengan acan tadi ya, Iya. itu merupakan jalinan karma yang baik, Baik, di ya. mana dia bisa mendapatkan satu arahan, orang tuanya itu dapat arahan, bimbingan sehingga bisa membuka hatinya, Ya. sehingga dia bisa memperbaiki diri, kemudian banyak melakukan hal-hal positif. Bahkan seperti Garuka Karma itu sendiri juga kalau kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, itu kita juga bisa ini memperoleh kondisi-kondisi yang baik ya. Oke. Karena semuanya itu bisa diperbaiki. Jadi jalan untuk bertemu dengan kebaikan, mempraktikkan kebaikan itu mutlak untuk memperbaiki semua kondisi-kondisi ini ya. Oke. Jadi terus lakukan perbuatan baik, jangan menyerah. Jangan jadinya apa istilahnya mengeluh, Merasa berkeluh kesah. mengapa Mengapa gitu ya, ini ini terjadi terjadi pada dalam saya? hidup saya. Nah, betul. Jadi kita tuh jadinya pasif Iya. sehingga akan mengakibatkan penderitaan itu berkepanjangan. Jadi terus yakin dengan kebenaran, karma itu bisa diperbaiki. Oke. Kondisi kita itu bisa kita rubah dan penentu utamanya adalah diri kita sendiri. Oke. Nah, itu Baik. yang memang harus kita tingkatkan. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi Romo bilang kita tidak bisa mewarisi, ya kan? Tapi bagaimana kalau misalnya Romo tentang hubungan karma, Romo? Misalnya yang orang tua ini dia melahirkan seorang anak cacat. Nah, apakah memang ada hubungan karma pada masa lampau? Oh iya pasti Udah ya. pasti ya. Dalam kehidupan kita, Buddha mengatakan bahkan semua makhluk itu sudah pernah menjadi ayah dan ibu kita Ya. dalam banyak kehidupan. Apalagi sekarang ini siapapun juga yang menjadi orang tua kita, itu artinya ikatannya sangat kuat sekali. Jadi ada anak-anak yang lahir di dalam keluarga itu, orang tuanya ini ada yang harus membayar utang karma ya sama anak-anaknya. Ada juga yang dimana anak-anak ini harus membalas kebaikan dari orang tuanya. Nah, Oke. jadi ini hubungannya sangat dekat sekali sehingga kenapa anak ini menjadi anak dia, bukan anak tetangga. Bukan anak tetangga ya. Ya, karena memang ada ikatan yang kuat yang terjalin dalam kehidupan lampau. Oke. Sehingga mereka mempunyai karma yang kuat yang sejenis. Sehingga dia mendapatkan anak ini. Oke. Jadi ada kesesuaian. Karena Tentunya kan ada kita nggak orang- boleh menyalahkan si anak saja. Iya. Ibu ini juga pasti punya kondisi-kondisi melakukan hal-hal yang kurang begitu baik sehingga dia harus mendapatkan kondisi seperti ini. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya ada hubungan karma antara anak sama orang tua sebenarnya ya. Ya. Maka kita bisa terlahir di rahim orang tua kita. Betul. Benar ya Romo ya. Ya, jadi menarik sekali ya Romo. Mungkin kita nanti akan lanjutkan Romo Ya. setelah jeda berikut ini.
damai, kita selalu bahagia. Majulah kita mengembangkan Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak warna goyang, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak warna goyang, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Kembali lagi dengan saya Ade Christine dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Majelis Buddha Indonesia Sumatera Utara. Baik Romo, tadi sudah menarik sekali ya pembicaraan kita tentang kehidupan ya. Sebenarnya kehidupan ini memang kita tidak bisa terhindar ya dari karma-karma ini ya. Jadi mungkin Romo bisa jelaskan sedikit apa-apa saja karma itu Romo. Sifatnya seperti apa Romo? Ya baik, jadi di dalam ajaran Buddha, karma ini secara umum itu ada 4 yang perlu kita pahami. Oke. Yang pertama itu adalah karma itu pasti. Oke. Maksudnya apa karma itu pasti? Jadi satu perbuatan yang kita lakukan, kalau kita melakukan perbuatan baik, dia pasti membuahkan kebaikan. Nggak bisa kita melakukan perbuatan baik, hasilnya itu penderitaan, itu nggak mungkin. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, hasilnya pasti penderitaan. Nggak bisa dia menghasilkan kebahagiaan, karena memang sifat dari karma itu adalah pasti. Jadi apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai sesuai dengan kondisi yang ada. Nah yang kedua, itu karma itu berlipat ganda dengan cepat. Artinya apa karma itu berlipat ganda dengan cepat? Satu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, itu dia tersimpan di dalam kesadaran kita dalam bentuk benih-benih. Nah benih-benih ini punya potensi yang besar untuk bisa terus bergulir, berkembang. Contohnya ketika seseorang melakukan satu perbuatan buruk ya, sekarang dia lakukan perbuatan buruk. Kemudian perbuatan buruk itu berlalu sudah sampai seminggu, sebulan, tanpa ada satu penyesalan dalam dirinya terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan. Maka kekuatan karma yang terjadi adalah dia akan berlipat ganda, berakumulasi. Bukan dia cuma tetap satu begitu saja. Karena tidak hadirnya penyesalan terhadap perbuatan buruk itu. Nggak ada hiri dan otapa ya berarti ya? Ya, jadi makanya kita ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan, paling bagus itu adalah di saat itu juga dia betul-betul menyesalinya. Istilahnya kalau dalam ajaran Buddha itu harus ada penawarnya. Penawarnya itu adalah betul-betul menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, kemudian harus memperkuat perlindungan. Kemudian yang satu lagi itu dia harus banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik agar kekuatannya ini bisa lebih kecil. Jadi dia baik yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif tentunya kalau kita mengingat kebaikan kita rejoice, maka dia juga akan terus berlipat ganda. Jadi ini diumpamakan seperti kayak benih. Kita pernah lihat, maaf, contohnya pohon beringin yang begitu besar sekali kan. Pohon beringin yang begitu besar dan rindang, itu berasal dari benihnya yang kecil saja bijinya. Jadi di biji yang kecil itu punya potensi menghasilkan satu pohon yang sangat besar sekali. Nah karena memang udah terkandung di sana. Jadi karma itu terus berlipat ganda. Makanya kita harus hati-hati dengan kondisi ini, di mana terutama hal-hal buruk
harus cepat kita sadari sehingga kekuatannya itu nggak terlalu besar dan akibatnya kalau kita biarkan itu penderitaannya akan berkepanjangan. Jadi kita harus hentikan. Karena banyak sekali orang dalam hidup ini ketika melakukan kesalahan, dia malah senang dengan kesalahannya itu. Dan merasa malah nggak salah ya, Romo merasa ya. nggak salah lagi. Kemudian apalagi kalau sering-sering diulang, wah kekuatannya besar sekali. Dan bisa membawa penderitaan yang berkepanjangan di dalam kehidupan yang akan datang. Apalagi kalau kesalahan itu kita lakukan kepada orang-orang yang menjalankan nilai-nilai baik. Misalnya kalau dalam ajaran Buddha kita melakukan kesalahan kepada para biku dan lain-lainnya. Kemudian kita mungkin berbicara sembarangan, memfitnah atau apa. Ini dampaknya sangat besar sekali, dalam kehidupan mereka. Itu bisa sampai berkalpa-kalpa, Romo. Iya, jadi panjang sekali sampai ya sebelum kita mencapai pencerahan itu bisa berbuah dia. Oh gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu suatu perbuatan yang sudah dilakukan itu pasti akan mengikuti kita akibatnya. Seperti tadi kan dibacakan dalam Dhammapada ya. Roda kereta yang roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Jadi dia pasti akan mengikuti dimanapun juga kita berada. Kita nggak bisa sembunyi ke goa, kemana-mana karena dia tetap akan mengikuti. Bahkan ada kasus-kasus kan kalau kita lihat pada masa lampau ada kejadian ketika ini mereka lakukan dalam kehidupan lampau, menutup lubang tikus. Menutup lubang tikus, 7 orang anak-anak ini menutup lubang tikus. Nah dalam kehidupan berikutnya ketika mereka menjadi biku bahkan ketika mereka berada di sebuah bukit, tiba-tiba ada batu yang menggelinding menutupi gua tersebut. Sehingga mereka berada di dalam gua itu tanpa makanan, tanpa minuman selama 7 hari. Akibat dari perbuatan itu terus mengikuti ya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti ini. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu, dia berpikir, wah saya sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan, tetapi kok saya belum merasakan manfaatnya belum merasakan manfaatnya, belum apa ya, karena memang waktunya belum tiba. Tapi kalau nanti waktunya sudah tiba, pasti akan matang dia. Tanpa minta juga dia pasti akan berbuah. Jadi kita nggak bisa lari dari situ. Dan yang keempat itu adalah suatu perbuatan yang tidak kita lakukan, maka kita tidak akan terkena akibatnya. Kan banyak kejadian-kejadian ya, apalagi kalau kita lihat ya di YouTube dan lain-lain ya, ada orang yang sedang berjalan di pinggir, jaraknya jauh sekali dari satu tempat, tiba-tiba ada ban yang melayang dari kendaraan, hampir saja mengenai dia, hampir saja, karena memang dia nggak ada sebab untuk terkena. Walaupun hampir saja terkena seperti itu. Ataupun di dalam satu kondisi-kondisi tertentu kita melakukan perjalanan dan lain-lainnya, naik kendaraan, ya bisa aja mungkin terjadi kecelakaan. Tapi dalam proses kecelakaan itu, seseorang itu nggak ada terluka sama sekali. Sementara yang lain-lainnya mengalami kondisi yang kritis. Ada yang kritis, bahkan ada yang meninggal. Tapi dia ada yang hanya terluka sedikit saja ya, Romo. Kondisinya itu tidak signifikan. Karena kenapa ya? Karena memang dia tidak mempunyai kondisi karma untuk mengalami penderitaan yang besar di sana. Nah, mungkin disitulah karma bekerja, Romo ya. Iya, jadi karma masing-masing itu bekerja. Jadi kalau kita nggak mempunyai kondisi karma untuk mengalami hal-hal seperti itu, ya nggak akan kena. Kan kadang ada orang ya dalam peperangan contohnya, aku walaupun udah terkena tembak, kena sana sini tidak mati loh. Karena memang karma untuk mati dengan ditembak itu tidak ada. Sehingga dia tetap masih bisa selamat. Tapi kalau memang ada, ya pasti terkena. Benar. Nah, jadi 4 hal ini penting sekali betul-betul dipahami. Sehingga kita nggak akan banyak berkeluh kesah dalam kehidupan ini. Contohnya, dalam kehidupan kan kita nggak luput dari hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Walaupun kita sudah mencoba untuk melakukan hal-hal baik, tapi responnya kan belum tentu baik. Nah, dalam hal seperti ini, kalau kita mengerti karma, misalnya kita udah melakukan hal baik,
kita bahkan menolong seseorang, kita bantu seorang itu dari kondisi yang tidak baik menjadi baik, malah ternyata orang ini membohongi kita, Ya. menipu kita. Nah kalau kita nggak ngerti karma, kita akan benci sekali sama dia. Bener. Dasarnya orang tidak tahu berterima kasih. Awas ya, Nggak saya akan katanya balas. kata Wedi ya, Ya, Romo nggak ya. tahu berterima kasih ya. Saya akan pokoknya mencari cara supaya bisa menyakiti kamu atau merugikan Harus kamu. balas dendam Membalas ya. dendam. Iya. Tapi kalau kita mengerti karma, kita akan tahu, oh iya, meskipun saya melakukan hal baik, tapi dia melakukan hal buruk, pastilah saya pernah menanam hal buruk. Iya. Sehingga sekarang saya menerimanya. Ya sudah, utang karma saya selesai. Ya saya mendoakan semoga dia bisa berubah baik. Nah jadi enak hidup itu. Apapun juga kesulitan yang kita alami, kita bisa menggunakan dharma, terutama hukum karma ini sebagai cerminan. Benar. Sehingga kita nggak akan banyak kekecewaan, Benar. kekesalan dalam batin kita. Karena kan kita semuanya ingin bahagia kan. Nah, itu caranya kita pahami karma dengan baik. Sehingga apapun juga, terutama kalau yang menyenangkan pasti gampang kita terima. Tapi kalau hal yang tidak menyenangkan, kalau kita nggak mempunyai batin yang baik, kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang baik, biasanya kita akan gampang terpancing. Ya, Nah ini akan berbahaya. benar. Nah, untuk itu pahami karma ini dengan sebaik mungkin, sehingga apapun juga terjadi, kita bisa siap menghadapi. Karena hidup itu selalu saja terus mengalami perubahan-perubahan. Hidup ini selalu saja ada hal-hal yang tidak kita perkirakan akan bisa terjadi pada kita. Karena roda hidup ini berputar ya, Terus Romo. berputar. Terus berputar Ya, ya. untung, Kita mungkin rugi. bisa di atas, dia di bawah. Ya, Kadang kita dipuji, kadang kita dicela, benar. Benar. mendapatkan keuntungan, kerugian, Ya. suka, duka, itu terjadi. Nah, tapi meskipun kondisi luar itu terjadi, respon kita yang paling penting. Contohnya bagaimana respon kita yang paling penting? Misalnya kita dalam kondisi melakukan perjalanan, tiba-tiba macet, ya, macet di perjalanan ini. Ya. Nah, macet ini kan bisa membuat seseorang yang tidak mengerti jadi kesel, mungkin marah-marah, menyalahkan kondisi luar. Mana nih polisi kok nggak ada? Kenapa nggak ada yang ngatur begini begitu? Salin polisi dulu ya. Tapi kalau dia mengerti, oh dia bisa gunakan kondisi ini Ya. untuk latihan batinnya, Ya. untuk bisa rileks sejenak, bisa mungkin mendengarkan menikmati lagu atau membaca mantra dan lain-lainnya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada. Benar-benar. Nah, bagaimana respon kita itu terhadap kondisi yang ada, itu tergantung kita sepenuhnya. Nah, itu yang Romo katakan biasanya kalau misalnya hari ini ada orang berbuat jahat kepada kita, nah kita balas dendam yang terbaik itu adalah ya udah move on gitu, ya udah biarkan aja, ya kan. Nah, tapi yang terjadi dalam kehidupan ini Romo, mungkin kalau kita survei dari 10 orang, mungkin 8 orang tidak akan merasa puas kalau misalnya kita tidak balas dendam gitu. Nah, kan tidak semua orang juga mengerti dhamma Romo, ya kan. Nah, bagaimana Romo? Apakah dengan kita harus ke vihara, kita harus mendengarkan dhamma, baru kita benar-benar mengerti kalau kita udahlah, memang ini hutang karma nih, ini ada hutang karma yang saya harus bayar gitu. Ya, jadi penting sekali sebagai seorang umat Buddha itu betul-betul mengerti hal ini. Dan mengerti ini kan bisa kita dapatkan dengan proses belajar, kita rajin ke wihara, membaca buku dharma, kemudian kita terutama mengkontemplasikan apa yang sudah kita pelajari. Buddha mengajak kita untuk betul-betul merenungkan tentang hukum sebab dan akibat. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan dalam hidup ini. Semuanya itu pasti ada sebab-sebab yang mendahuluinya. Nah, dengan kita betul-betul memahami ini, kita akan bisa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berespon secara negatif. Karena kalau kita berespon secara negatif, utang ini, proses ini akan terus bergulir. Ya. Ada di dalam sutta diceritakan tentang bagaimana satu proses terjadi terus bergulir. Jadi secara singkat tuh ceritanya begini. Ini ada suami istri yang sudah menikah, tapi setelah lama menikah belum punya anak, sehingga mertuanya mencoba untuk mempengaruhi anaknya untuk nikah lagi. Akhirnya anaknya nikah lagi, dicarikan pasangan. Istri yang kedua akhirnya mengandung. Istri yang pertama waktu dinikah, ada istri yang kedua ini dia biasa aja, tapi begitu tahu istri kedua mengandung, dia timbul pikiran negatif.
wah jangan-jangan nih nanti saya diperlakukan tidak baik. Tidak baik. Nah, timbullah macam-macam pikiran negatif. Akhirnya dia mencoba untuk melakukan perbuatan buruk. Dia meracuni. Terhadap istri kedua ini. Istri kedua, sehingga anak yang pertama gugur, anak yang kedua gugur, anak yang ketiga malah bukan hanya anaknya yang meninggal, istri yang kedua juga meninggal. Oh, oke. Tapi akhirnya ketahuan. Karena istri yang pertama yang melakukan ini, keluarga suaminya itu marah sekali dan memukuli dia. Sehingga dia juga meninggal. Apa akibatnya? Nah, istri yang kedua itu kan benci sekali sama istri pertama. Itu terlahir sebagai seekor kucing Oh, di oke. rumah itu juga. Oh, oke. Kemudian istri yang pertama ini lahir sebagai seekor ayam Oh, oke. di rumah itu juga. Di rumah itu juga. Nah, pada saat ayamnya ini sudah mau bertelur, kucing ini selalu sudah mengintai, memakan telurnya. Kedua kali juga, yang ketiga kali juga ayamnya ini dimakan sama si kucing. Akhirnya kucing Selalu dimakan ya telurnya ya, Romo. Telurnya dimakan. Itu karena apa? Karena memang ada ketarikan utang karma itu sendiri. Ada hubungan karmanya ya. Jadi ayam ini juga benci sekali terlahir sebagai seekor harimau di satu hutan. Kucingnya karena ketahuan dipukul mati terlahir sebagai rusa di hutan yang sama. Itulah bahayanya. Sejenis dia kan terus mengikuti. Nah ini terus bergulir. Harimau ini begitu melihat rusanya itu langsung dimakan anaknya. Dimakannya. Betul ada punya anak, anaknya dimakan. Sampai begitu juga berulang-ulang. Sampai akhirnya satu terlahir sebagai manusia lagi, satu sebagai kayak raksasa. Nah untungnya di saat itu mereka ketemu sama Buddha. Oke. Sehingga akhirnya Buddha mendamaikan mereka untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Nah pada saat itu mulai terhenti karena dua-duanya sadar, saling memaafkan, menghentikan kebiasaan negatifnya, sehingga di kehidupan berikutnya mereka tetap bertemu, tapi bukan sebagai musuh, tapi sudah sebagai sahabat Sahabat dan yang baik ya. lain-lainnya. Oke. Bayangkan kalau nggak ketemu tadi sama Buddha dan tidak Iya. dihentikan, ini terus bergulir terus kebencian Benar. itu sampai wah sangat mengerikan sekali. Nah makanya kenapa kita harus berusaha dari saat sekarang ini ketika ada hal buruk kita coba untuk menerima dengan kejernihan hati. Ini adalah utang yang harus saya terima. Saya siap untuk menerimanya. Kemudian kita ya bisa move on sehingga utang kita selesai. Benar. Kalau enggak ya berkelanjutan terus. Kan Benar. kita mau membebaskan diri kita Ya. dari segala kesulitan-kesulitan dan akhirnya kita ingin bebas sepenuhnya kan. Kalau nggak ada upaya yang kita lakukan ini akan sulit kita Benar. terbebas. Benar. Terus terperangkap tercengkram Oleh misalnya. karma itu sendiri Iya, ya, Romo ya. kita Iya. karena kita tidak mengerti. Nah, tujuan Buddha itu mengajarkan kami ini supaya kita membuka batin kita, mengerti tentang hukum sebab akibat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan. Ya. Nah, sehingga semakin membaik dia. Oke. Nah, Seperti itu. menarik sekali. Mungkin kita nanti akan lanjutkan kembali ya, Romo. Ya. Ya, jadi pemirsa di rumah semakin menarik pembahasan tentang karma hari ini ya. Jadi kita akan kembali lagi bersama Romo Badapala sesudah jeda berikut ini.
Kembali lagi dengan saya Di Christine dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara. Nah, Romo, nampaknya topik kita hari ini mungkin nggak akan habis ya kalau kita ngomong sampai 3 jam nggak akan habis ya. Nah, kita sudah ngomong tentang jenis-jenis karma, apa akibatnya. Kalau saya pribadi, Romo, saya benar percaya sekali dengan karma, Romo. Nah, saya juga tahun lalu persisnya saya juga banyak dibully sama temen, sama itu. Nah, pada saat temen itu, Romo, dia mengalami karma buruk, cepat sekali, Romo, dia mengalami karma buruk, dan ada kawan yang mengatakan, Dewi, ini mungkin kamu saatnya untuk balas dendam. Nah, dia ini posting di medsos gitu kan, Romo. Nah, dia mengatakan teman saya, Dewi, ini saatnya, Dewi, kamu posting kembali yang dia lakukan. Nah, saya bilang, kalau saya pribadi, saya tidak mau membalas dendam. Karena saya tidak mau mengacaukan karma baik saya yang selama ini saya lakukan. Saya mengatakan begitu, Romo. Nah, jadi mungkin karena saya sudah banyak belajar dhamma ya dari Bante-Bante, jadi saya lebih memilih tidak mau balas dendam. Tapi saya lebih memilih duduk diam, karena saya percaya sekali karma itu dia ada saatnya, Romo. Betul. Ya, alam semesta ini baik. Ya, dia akan menunggu saatnya dan saya percaya itu seperti bumerang, Romo. Kita melemparkan itu akan kembali ke kita. Benar ya, Romo? Betul sekali. Nah, jadi memang udah tepat sekali apa yang dilakukan oleh Ibu, yaitu memilih untuk tidak berespon negatif. Benar. Walaupun ada kesempatan ya untuk membalas. Nah, dengan demikian kita sudah mengalami satu proses kemajuan sebenarnya. Terjadi satu bentuk transformasi diri karena kita belajar dharma, mengerti, dan kita juga itu tadi ada iri dan otapa yang membentengi diri kita sehingga kita tidak ingin menyakiti yang lain. Malah kalau lebih jauh lagi kita bisa mendoakan orang itu. Benar. Ya, semoga dia lebih cepat bisa menyadari kesalahannya, semoga terbebas dari kesulitan-kesulitannya. Nah, jadi artinya kita itu tumbuh, ya, batin kita itu tumbuh, berkembang, responnya yang negatif ditanggapi dengan yang positif. Benar. Nah, ini memang cara yang memang diharapkan bagi umat Buddha itu agar mereka bisa merespon hal-hal seperti ini dengan cara yang positif, agar semuanya ini bisa cepat kita lewati. Karena kan Buddha juga memberikan perumpamaan, kalau hal yang negatif muncul, kita balas, sebenarnya yang terkena kan kita duluan. Seperti apa Buddha katakan? Seperti kayak kita ingin melempar seseorang dengan kotoran. Ya, ketika kita mengambil kotoran itu, mau kita lempar, kan kita sendiri dulu yang terkena. Tangan kita dulu yang kotor. Nah, baru nanti orang lain terkena kan. Nah, kita nggak mau seperti ini. Bagaimana supaya kita berusaha semaksimal mungkin hal-hal negatif yang muncul disadari, kemudian direspon dengan yang positif. Kita berusaha untuk mencegah diri kita, mengendalikan. Karena pada saat kita berespon, sepenuhnya itu kondisinya ada pada kita. Kita yang menentukan sepenuhnya, mau kita balas atau kita mau tidak balas. Kecuali kalau nggak ada pilihan seperti itu ya, kita ya istilahnya bohwat ya, nggak bisa apa-apa. Tapi ini bisa, pilihannya ada. Nah, orang yang pintar, orang yang bijak itu akan memilih cara yang baik. Ya, dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri. Sehingga bisa memilih untuk memaafkan, mendoakan orang itu supaya bisa selesai menghadapi sebuah kesulitannya. Itu cara yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ya, jadi memang saya memilih hal itu karena mungkin saya banyak meminta nasihat-nasihat dari ya para biksu ya Bante, Pak Romo. Jadi itu yang saya bersyukur sekali karena saya lebih cepat bisa mengenal dhamma, jadi saya bisa menjalankan sesuai apa yang memang diajarkan Sang Buddha. Ya, memang kita mestinya mempraktekkan ya apa yang sudah kita pelajari, karena sayang sekali kan kalau kita tidak menerapkan apa yang Buddha ajarkan begitu indah. Saya juga mendapatkan hal seperti itu. Saya dengar, aduh Romo, kok saya begini ya, padahal saya udah sering ke wihara. Nah, sering ke wiharanya itu ngapain?
Belum tentu kamu datang ke wihara itu belajar loh. Belajar. Malah kadang-kadang ke wihara malah bikin karma buruk. Mejeng ya, mejeng Cuma mejeng, melakukan ini dan itu. Atau cuma minta tanda tangan ya Romo. Melakukan tidak betul-betul belajar. Benar. Tapi kalau kamu datang, belajar, kemudian apa yang kamu pelajari coba direnungkan dan dipraktekkan, tentunya itu membawa dampak yang positif. Bukan berapa lamanya kamu datang ke wihara itu, tapi seberapa jauh kamu betul-betul menyelami apa yang kamu pelajari Oke. dan bagaimana kamu menerapkan dalam kehidupan, sehingga itu baru berdampak di dalam diri kita. Oke, baik. Jadi menarik sekali ya Romo ya. Ya. Nah, mungkin sebelum kita menutup topik pada hari ini, Romo mungkin bisa sedikit tips singkat Romo untuk pemirsa di rumah Romo. Ya, jadi karena tip kita pada pembicaraan kita pada hari ini adalah memahami karma, kita akan memperoleh kebahagiaan. Cobalah pelajari karma dengan sebaik mungkin. Kita mengerti bahwasanya semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada sebabnya. Ya. Sebab-sebab yang matang dalam bentuk akibat itu harus kita respon dengan cara yang positif sehingga kita tidak akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Ya, kita coba untuk belajar menjadi orang yang menjadi lebih dewasa, memahami tentang hukum karma ini. Baik, Ya, baik. demikian. Oke, terima kasih ya Romo Ya, untuk Namo Buddhaya. pembahasan Dhamma hari ini. Baiklah para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Ya, jadi semoga apa yang kita bahas hari ini, ya kita semakin mengerti perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dimana dikatakan Buddha dalam Dhammapada ayat 118, apabila seseorang telah melakukan perbuatan baik, hendaklah dia mengulangi lagi dan merasa senang dalam melakukan perbuatan baik itu. Karena perbuatan baik itu membawa kebahagiaan yang seperti yang disampaikan oleh Romo Bhadrapala. Nah, marilah kita terus melakukan banyak kebajikan dalam kehidupan sehari-hari selagi kita memungkinkan. Demikianlah acara Mimbar Agama Buddha hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tiratana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya De Christine. Namo Sang Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Kepada Arya Bhagawati Prasna Parami